Seringkali di usia menginjak dewasa, banyak dari kita merasa insecure atau terjebak ke dalam sebuah toxic relationship. Merasa tak ada satupun yang berpihak kepada dirinya, seakan yang dilakukan semua salah, dan merasa diri tidak berguna. Hal itu merupakan sesuatu yang wajar yang dialami oleh anak menginjak usia dewasa. Tapi, semua itu sebenarnya karena apa sih? Karena kita kurang percaya diri, karena kita juga kurang mencintai diri sendiri. Terkadang kita hidup gak melulu untuk mengesankan orang lain, tetapi kita juga perlu untuk lebih mencintai diri sendiri, untuk lebih peduli terhadap diri sendiri. Nah, saya Cindy Putri Anggrahini, mahasiswa bimbingan konseling Islam IAIN Surakarta semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai self love atau mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu apa sih? Mencintai diri sendiri adalah memberikan kenyamanan dan memberikan kedamaian ke dalam diri. Mencintai diri sendiri juga merupakan penerimaan diri tanpa syarat secara utuh, beserta luka dari semua masa lalu. Upaya ini sangat penting untuk kesehatan mental kita. Di saat tubuh dan mental kita dituntut untuk melakukan berbagai macam aktivitas, maka tubuh dan mental kita memerlukan reward. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberi penghargaan terhadap diri, dengan kita mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu terdengar sangat mudah. Aku bisa kok mencintai diri aku sendiri. Namun, kenyataannya, di luar sana banyak sekali yang tidak mengerti apa yang sebenarnya dirinya inginkan, apa yang sebenarnya dirinya mau. Dan mereka cenderung sulit untuk mengenali siapa dirinya sebenarnya. Apalagi seseorang yang mungkin trauma akan masa lalu. Nanti kalau kejadian dulu terulang lagi gimana? Pemikiran-pemikiran seperti itu akan menghantui perasaan dan pikiran kita. Nah, salah satu bentuk mencintai diri sendiri adalah dengan berdamai dengan diri sendiri. Melakukan penerimaan tanpa syarat, tanpa harus dipenuhi dengan ekspektasi orang lain. Ada beberapa cara untuk mencintai diri sendiri. Yang paling penting adalah cukup kita menjadi diri sendiri. Terkadang manusia dipusingkan dengan bagaimana dirinya bisa menjadi apa yang orang lain mau. Tetapi mereka lupa, aku itu sebenarnya siapa? Dan itu tentunya sangat memberatkan diri sendiri. Yang kedua, yang perlu kita tahu adalah semua orang pasti memiliki masa lalu. Iya kan? Apapun yang pernah menjadi masa lalu, itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa kita lupakan, tetapi harus kita terima dan harus kita cintai. Dan yang lebih penting, jika kita sudah mencintai Sang Pencipta, maka kita akan menemukan ketulusan untuk mencintai diri kita sendiri maupun untuk mencintai orang lain. Yang ketiga adalah memaafkan diri sendiri. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk suka terhadap kita, untuk sependapat dengan kita, untuk menghargai kita. Nah, namun jika kita juga tidak bisa mencintai diri kita sendiri, lalu siapa lagi? Dan yang terpenting adalah ketika kita memaafkan diri sendiri, itu merupakan sebuah penguat. Di saat kita berada pada titik terendah atas harapan yang kita beri terhadap orang lain, maka kita juga bisa menguatkan diri bahwa aku bisa tanpa orang lain. Iya, kita makhluk sosial, namun terkadang kita memerlukan ruang sendiri untuk menyelesaikan dan menerima diri kita sendiri. Selain itu, kita juga harus memaafkan di saat diri kita sedang tidak baik-baik saja. Kita bukan menghakimi, kita bukan harus gak apa-apain semua yang ada dalam diri kita. Terkadang kita juga perlu untuk berada pada aku sedang tidak baik-baik saja. Namun kemudian kita harus bangkit, karena sebuah hal yang wajar kita terima, sebuah emosi yang kita terima,
kita harus memberikan ruang terhadapnya untuk segala emosi yang ada dalam diri kita. Jadi, kita harus memberikan kenyamanan atas ketidaknyamanan dalam diri kita. Yang keempat adalah produktif. Dengan kita menyibukkan diri, maka kita tidak akan dipusingkan dengan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan. Iya kan? Kita bisa lebih menikmati hidup yang kita jalani dengan melakukan berbagai aktivitas semacam olahraga, memasak, melukis, menggambar, ataupun hobi-hobi yang lainnya. Yang kelima, kita harus menerima diri kita apa adanya. Kenapa begitu? Bukan ke pasrah, tapi kita lebih ke menunjukkan sisi terbaik dalam diri kita tanpa harus menjadi orang lain. Dan kita juga harus tetap optimis bahwa kita mampu untuk memperbaiki diri tanpa harus berpura-pura. Mungkin kita bisa melakukan memberi pujian kepada orang lain secara refleks, seperti kamu cantik banget loh pakai baju itu, baju kamu senada loh dengan kerudung yang kamu pakai, tanpa harus melihat orang lain itu sempurna atau tidak. Ketika kita mampu memberikan pujian terhadap orang lain, kenapa justru ke diri kita sendiri tidak? Tentunya, jika kita bisa melakukan pujian terhadap orang lain, dan kita juga bisa melakukan pujian terhadap diri kita sendiri, itu adalah suatu langkah yang membantu kita untuk lebih percaya diri. Yang keenam, jika kita masih terjebak di dalam trauma masa lalu sehingga membuat diri kita sulit untuk percaya kepada orang lain, maka beri diri kita sedikit ruang untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki diri sehingga kita dapat membuka lembaran baru dengan kehidupan yang lebih baik. Jika kita mampu mencintai diri kita tanpa syarat, maka kita juga akan lebih mudah memberi penghargaan kepada orang lain. Karena sesungguhnya sebuah relationship atau sebuah hubungan itu bukan atas dasar paksaan, bukan atas dasar kepura-puraan, tetapi cukup dengan kita mencintai diri kita sendiri, cukup dengan kita jujur, cukup dengan kita memberi ketulusan, maka orang-orang yang benar-benar sayang kepada kita akan dengan sendirinya tanpa kita paksa. Selain membahas bagaimana cara mencintai diri sendiri tadi, kita juga akan membahas mengenai mencintai diri sendiri menurut Islam. Yang pertama adalah memberikan afirmasi positif kepada diri. Hal ini bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri kita. Seperti misalnya, aku tahu Allah menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Aku tahu Allah menyiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya dan tanpa aku tahu. Yang kedua, bersyukur. Kita harus bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi, dihilangkan jauh-jauh perasaan, aku tidak berguna, kayaknya aku udah gak mau hidup lagi. Perasaan semacam itu harus kita hilangkan. Karena apa? Semua yang Allah ciptakan itu pasti memiliki tujuan, pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang ketiga, kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mengambil peran dalam kehidupan kita. Karena baik buruknya seseorang dalam memperlakukan kita itu semua memiliki hikmah. Dan kita juga harus memiliki pandangan bahwa tanpa mereka semua kita tidak akan pernah menjadi seperti saat ini. Dan yang paling penting adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perasaan gelisah, sedih, marah, maupun emosi yang lainnya mungkin itu hadir dalam hati kita karena kita jauh dari Allah. Mungkin juga itu sebagai teguran bahwa Allah rindu kepada hambanya. Rindu kepada hambanya yang selalu curhat kepada Allah, selalu cerita akan keluh kesahnya, dan selalu meminta ampun atas apa yang sudah dilakukannya. Layaknya sebuah bangunan, jika pondasi bangunan tersebut lemah, maka akan merobohkan bangunan di atasnya.
Sama halnya, jika kita jauh dari Allah, maka itu akan mengacaukan kehidupan kita. Jadi di sini, perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka juga Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan Allah sendiri maupun dengan sesama manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai self love atau mencintai diri sendiri. Terima kasih.